Allahu Akbar. Subhanallah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La haula wala quwata illa billah. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. La tahjan. Bismillahirrahmanirrahim. Itulah yang aku ucapkan di pagi hari ini. Halo semuanya, selamat jalankan aktivitas sesuai dengan pekerjaannya masing-masing. Do all the best for your profession with professional work. Gitu ya. Jalankan amanah sesuai dengan amanah yang diberikan oleh Allah semampu kita. Intinya salam ukhuwah, salam silaturahim buat kaum mukmin dan salam ukhuwah buat orang muslim semuanya. Aku di sini akan menyampaikan sesuatu hal yang begitu penting karena di sini aku selalu berkomunikasi secara hati ya. Jadi di sini jangan hanya kita membaca Quran, tapi kita melepaskan diri dari komunikasi dengan Allah. Apa yang harus kita lakukan dari setiap langkah yang kita lakukan ya. Di sini tuh who I am, siapa aku. Yaitu aku adalah hamba Allah dan umat Nabi Muhammad. Di sini aku mendapatkan mandat amanah ya untuk sebelum 2018 untuk menggemakan yel-yel Palestinian. Akhirnya aku menjadi Palestinian lover. Intinya untuk menggemakan suara kemanusiaan Palestina khususnya dan umumnya bagi kemanusiaan, kegiatan kemanusiaan yang aku lihat di depan mataku. Seperti banyaknya bencana alam di Indonesia. Kalau aku ada waktu, aku senggang untuk mengumpulkan donasi. Bukan hanya buat Palestina aja ya. Jadi aku menggunakan sisa senggang waktu aku untuk menggalakkan donasi bersama momi-momi dan teman-teman yang kujumpai yang udah familiar ya. Jadi di sini tahun lalu aku baru tahun kemarin ya 2 kali ya mendonasi karena aku sekarang ini berhubungan dengan kondisi kesehatanku yang sering ngedrop. Jadi kata Allah fokus untuk mengutamakan kesehatanku. Nah di sini aku akan menyampaikan hal tugas aku untuk membuat yel-yel Palestina sudah selesai. Jadi aku kan suka muter-muter tuh memperlihatkan keindahan hijab sekaligus aku mensiarkan betapa indahnya kalau kita memakai hijab. Jadi muter-muter di YouTube ya. Nah, berarti ada sudah 2 tujuan ya yang Allah inginkan dari aku. Selain untuk menggemakan yel-yel Palestina, mengingatkan ya sifatkan dalam kebaikan bahwa kita harus peduli. Nah, itu sudah 2 tujuan. Terus sekarang yang prioritas yang diinginkan oleh Nabi Muhammad adalah tentang Free Palestine, kemerdekaan Palestina. Di sini sulit ya. Di sini tuh keadaan udah gambling, terus di sini tuh sulit sekali lah ya. Tapi di sini kenapa ada kata la tahjan? La tahjan. La tahjan itu jangan bersedih ya. Sayangku, anak-anak yang ada di Palestina, terutama aku selalu menekankan kepada kesehatan keselamatan anak-anak. Bukan hanya dari Palestina tapi di seluruh dunia. Aku itu penyayang anak ya. Jadi di sini tuh karena mereka itu cikal bakal orang yang meneruskan kehidupan ini gitu ya. Makanya jangan berdoa atau jangan bersikap yang ingin membuat dunia ini cepat kiamat. Tapi berdoalah yang terbaik untuk generasi kita ke depan, keturunan masing-masing ya. Jadi di sini tuh
untuk tujuan akhir. Seharusnya bendera Palestina itu berkibar, tetapi karena banyak hal yang terjadi, maka tidak bisa kukibarkan bendera itu. Di sini ada kemarahan, ada kesedihan. Kesedihan yang dirasakan oleh oleh umat Nabi Muhammad yang spesial, yang minority. Karena yang mayoritasnya sudah kalau kita dunia ini banyak sekali godaannya. Tapi oke, aku memaklumi itu, karena Allah sengaja mengadakan keadaan seperti ini untuk menguji mana yang beriman dan takwa dan mana yang tidak. Mana yang menjalankan sebagai seorang mukmin sejati dan mana yang tidak. Oke lah ya. Jadi intinya aku tidak bisa mengibarkan bendera Palestina kembali, dan itu tujuan akhir. Jadi begitu benderaku dikibarkan. Tapi di sini karena banyak permasalahan yang terjadi di sini tuh, aku dituntun untuk mendatangi keturunan Nabi Muhammad yang terdekat keluarganya. Tapi banyak hal yang terjadi berubah dari akhir zaman ini dan keduniaan. Akhirnya apa? Kesedihan, sedih yang luar biasa yang dirasakan oleh Nabi Muhammad. Oke ya. Dan di sini ada kakek buyut aku yang memandatkan. Ada dari keluarga ibuku, ada dari keluarga almarhum papaku. Kalau keluarga dari almarhum papaku, aku memprioritaskan untuk bersyiar seperti ini tuh. Jadi aku menggemakan yel-yel Palestina, tapi aku juga harus membuat hijab-hijab gitu. Itu bonus ya, kelebihan dari hijrah aku yang memberikan keberkahan bagi kehidupanku ya. Aku dapat uang saku, aku bisa memasukkan baju-baju ke gerai masjid. Pokoknya tidak akan pernah suatu kejadian permasalahan di hidup aku itu sia-sia. Semuanya menguntungkan, tidak ada yang rugi. Itu ya intinya. Berarti mukmin yang sejati ya, dibilang mukmin yang benar-benar sebenarnya mukmin, sebenarnya takwa. Dan aku tidak merasa baik dari kalian. Aku hanya berusaha memperbaiki diri menjadi lebih baik. Jangan anggap cacian, hinaan, gibahan itu jelek bagi kita. Tapi justru itulah pemacu bagi diri kita untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Ini seperti itu. Oke lah ya. Jadi aku teruskan kembali. Jadi di sini moksa. Ada kakek buyutku yang moksa dan mungkin punya tujuan gitu. Malam kemarin aku didatangin seperti ada bayangan dalam samping aku, berusaha untuk mencium kening aku. Bayangan ya. Jadi di sini apa yang terjadi? Benderaku moksa. Aku tidak pernah menyimpan sembarangan itu bendera. Dan tidak pernah sembarangan menyimpan di suatu tempat yang tidak pada tempatnya. Bendera Palestinaku ternyata di sini ada tujuan, karena kekecewaan, karena kesedihan dari umat Nabi Muhammad yang luar biasa. Akhirnya kakek buyutku seperti marah, dan bendera itu moksa itu apa ya kalau dibilang apa? Jadi ajaib gitu. Nih kayak gini, simsalabim ada nih. Tapi bisa gini. Jadi bisa begini. Kemana ya? Padahal tadi aku pegang gitu. Aku pernah mengalami hal itu waktu itu tas. Waktu itu ada tas anakku. Perasaan aku ada deh. Tapi kayak dipindah gitu. Jadi intinya ada hal-hal aneh, banyak hal-hal yang aneh ya yang ku alami. Jadi intinya latajan. Di sini tuh apa antisipasi bagi kita sebagai kaum mukmin yang mengaku umat Nabi Muhammad? Latajan ya sayang anakku, hanya begini. Hanya satu hal yang harus kita lakukan, yaitu kita mau tidak mau dan harusnya kewajiban kita untuk peduli penderitaan
terutama kelaparan yang masih terjadi di Palestina. Apapun kondisi kita nih, kondisi kita lagi ribut kan, lagi cuaca ekstrim, kita aja kekurangan, tidak boleh seperti itu. Kita dipaksa untuk berbuat baik, beramal baik. Inilah yang membuat kita mengalami gonjleng kehidupan ini, karena kita tidak mau, kalau kita mah menyumbang apa ya, kalau dibilang apa ya, jadi kita malah banyak orang yang mengambil keuntungan dari sumbangan itu. Mohon maaf ya, tapi kebaikanku alhamdulillah ya, selama aku 2 kali berdonasi ke sana, sampai ada sahabat-sahabatku yang menyampaikan bahwa kiriman dari kamu dan teman-teman baik kamu, karena waktu itu hanya teman-teman dekat aku yang menyumbangkan khusus buat Palestina, sampai sudah kami terima. Padahal cuma sedikit, 200.000. Terus aku sempat 50.000 juga secara pribadi gitu. Di sini sebaik-baiknya kita berdonasi ke bank-bank yang itu ya, ke bank-bank yang sudah ditunjuk, yang sudah dipercaya ya. Jadi jangan sembarangan untuk menyumbang. Oke lah, jadi itu solusi untuk gempa kemanusiaan khusus untuk Palestina dan umumnya untuk semuanya. Sekarang itu lagi gambling semuanya. Di Indonesia ada gempa, banjir bandang sudah terlewati. Yang sekarang terjadi adalah gempa-gempa. Dan di sini mungkin besok atau lusa kalau aku sudah benar-benar fit badannya ya, karena banyak apa ya, keluhan yang aku rasakan dari lambung lah, karena apalagi sekarang ngopi terus terus apa ya, hipotensi, belum lagi aku mengalami keluhan post histerektomi, tidak boleh capek-capek dan tidak boleh terlalu banyak angkat berat. Intinya hanya itu, kita harus berdonasi, mengirimkan bantuan uang setidaknya, atau makanan atau barang apapun yang bisa kirim ke sana, meskipun cuma transfer. Misalkan aku mau transfer 25.000, 55.000, oke, sebagai tanda syukuran kita. Apalagi orang-orang yang sudah benar-benar aku ingin menyumbangkan atas nama keluarga apapun, misalkan udah meninggal, tapi bisa pahalanya mengalir ke beliau ya, karena aku menyumbang di bidang kemanusiaan khususnya yang benar-benar diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk Palestina dan umumnya untuk bencana-bencana alam di setiap negara ya, bukan hanya di Indonesia aja. Itu ya, jadi pekerjaanku di akhir mendekati periode kiamat adalah gema suara kemanusiaan. Dan aku tidak sendirian ya, ada teman-teman Palestina lover lainnya, ada Mesut Curtis, Maherjen, Umod, Awak Kening, aktris, terus di sini ada beliau juga ya, beliau sebagai penggerak Humanity Voice ya. Jadi beliau Pak Emir, Presiden Qatar. Makanya kan para pejuang Palestina itu pasti dipindahkan ke negara Qatar ya, pejuang Palestina. Nah kalau aku gimana dong? Kalau aku meninggal, aku dikuburin di mana? Sekarang ini di Indonesia itu gambling, yang penting itu jangan memikirkan di mana kita akan dikuburkan, tetapi pikirkan amal baik yang harus kita lakukan. Itu intinya ya. Sekarang ini kita mendekati periode kiamat, kehancuran dunia. Apa yang dilihat? Di sana sudah terjadi banjir bandang, gempa, kebakaran di mana-mana, hutan gundul, kekeringan. Apa yang timbul? Bencana kelaparan. Di sini perlunya kenapa aku mendirikan masih gini loh, mengekspos kepada kalian khususnya orang-orang yang bertanya di Indonesia ini ya. Aku adalah Humanity Voice, penggema suara kemanusiaan. Aku tidak sendiri juga tuh, nanti ada beliau ya yang bantu kegiatan kita ya. Intinya aku kemarin kan dituntun untuk mengisi acara-acara ngabuburit itu sama ini ya, sama beliau ada dari itu juga ya, Korea, Cina, terus beliau tuh Rusia karena beliau sudah masuk Islam, mu'alaf yang soleh ya. Beliau itu seorang mu'alaf yang mulia, jadi para mu'alaf yang soleh.
Dan aku harap kita semua peduli. Sekarang ini apa ya, apapun yang orang lain lakukan ya, sekarang ini udah kompleks ya hidup. Ada yang berperang, ada yang senang berdamai, ada yang fokus, dan aku dituntut untuk selalu fokus ke dalam kegiatan kemanusiaan. Kalau ke binatang itu seperti diharuskan, mau tidak mau aku nggak enak badan harus keluar bawa motor beli makanan kucing, padahal aku lagi ngedrop. Jadi kucing-kucing adalah kesayangan Nabi Muhammad, di mana energi kucing itu luar biasa, bisa melindungi kita dari energi gaib, energi negatif yang akan menyerang kita itu ya. Jadi menerangkan tentang kucing dalam ajaran Islam. Jadi kucing bisa melihat nih, misalkan tengah malam, misalkan enggak, sudah begitu mendekati apa ya, hal tengah malam tuh larut banget gitu ya, kucing bisa melihat. Aku pernah ngelihat, kenapa kucingku bengong-bengong ngeliat keluar, terus ada angin waktu itu, lagi gambling-gamblingnya itu tahun 2024. Ternyata ada yang dilihat yang akan mengganggu, mengirimkan sihir, buhul-buhul gitu ke aku ya, guna bisa jadi guna juga ya. Jadi itu fungsi adanya kucing-kucing yang kita pelihara sebagai umat Nabi Muhammad. Dan yang non muslim juga kan banyak yang memelihara kucing. Faedah manfaatnya luar biasa, mengajarkan anak untuk berkasih sayang dan melembutkan hati. Itu fungsi memelihara kucing ya. Tapi di sini berhati-hati kepada orang-orang yang alergi. Kalaupun tidak bisa di dalam rumah, kita tempatkan di luar rumah tapi yang aman gitu. Intinya seperti itu. Jadi di sini makanya kan akhir zaman ini Rasulullah hanya bisa berkata, sudah kalau begitu fastabiqul khairat, kalian banyak amal baik dan berbuat baik. Intinya kita dituntun untuk berderma, peduli. Kalau kita pingin makmur, hidup kita pingin makmur nih, berkecukupan. Dalam artian kecukupan tuh semua kebutuhan kita, tidak yang muluk-muluk ya. Kalau kebutuhan aku mah yang enteng-enteng gitu. Beda lagi dengan orang lain ya, yang kebutuhannya banyak, yang benar-benar glamor kali ya. Intinya kalau kebutuhan kalian ingin dicukupi, maka kebutuhan yang lain harus berusaha untuk memberikan semampu kita ya. Jangan menjadi beban ya membantu orang lain. Jadi intinya semampu kita itu ya. Jadi intinya hal itu yang ingin gue sampaikan pagi ini. Jadi latahjan bagi anak-anak, khususnya anak-anak yang tertindas ya, mau tidak mau, mereka kan tidak tahu apapun dengan adanya peperangan itu. Jadi tugas kita mengirimkan bantuan makanan, uang, semampu kita, berdonasi kembali. Aku harus menggerakkan donasi lagi. Selalu aku terima, ada yang 500 rupiah, ada yang 1000, ada yang 2000, ada yang 5000. Biasanya jarang lebih dari 10.000 ya. 5.000, 10. Rata-rata di sini karena golongan ekonomi menengah ke bawah yang aku temui ya. Kalau aku bertemu dengan golongan ekonomi ke atas mungkin bisa lebih besar ya. Jadi intinya seperti itu. Di sini aku juga berterima kasih kepada seseorang yang berjuang di bidang Palestina juga, seseorang yang berpengaruh di negeri ini ya, beliau. Tapi di sini tidak usah diekspos ya. Takutnya di sini tuh apa enggak? Di sini tuh apa yang membuat tidak bisa seperti kalau kita mah, kenapa ya bendera aku tidak bisa dikibarkan? Karena apa? Di saat semua orang-orang besar menginginkan, akulah yang mau membebaskan Palestina, dari mulai para orang-orang besar Indonesia, maaf ya, aku yang akan membebaskan Palestina, dari luar negeri banyak, jadi ricuh semuanya. Jadi di sini fokuslah kalian untuk beramal baik, berbudi baik, udah jelas ya.
ke negara-negara yang membutuhkan. Boleh ke negara yang membutuhkan selain dari Palestina, ada yang perang misalkan, kita kirim makanan bantuan. Tidak harus Palestina ya, tapi gemas suara kemanusiaan itu yang aku pahami mulai dari adanya bencana alam di Indonesia, di Palestina, mungkin di Suriah, mungkin di Kashmir, di mana ya. Tapi di sini aku hanya tahu nih kalau Palestina ke sini donasinya gitu. Jadi kalau buat yang Kashmir atau Syria atau yang lainnya aku belum begitu dihubungkan dengan orang-orang tertentu ya. Jadi mungkin besok-besok ada orang-orang yang bisa menuntun aku kalau aku mau donasi ke negara-negara lain yang sedang kekurangan, kalau dibilang apa ya, kelaparan karena perang gitu. Intinya aku berusaha semampu aku ya. Di sini tuh akhir zaman ini aku dituntun seperti ini. Jadi aku memegang handphone terus seperti ini karena situasi pertama udah gambling. Kita mengalami masalah besar dari cuaca ekstrim panas yang luar biasa. Di sini mungkin banyak orang yang pada kelapa karena cuaca ekstrim itu benar-benar luar biasa ya. Tapi di sini efeknya itu bukan kelaparan tapi langsung tumbang. Jadi bukan lapar lagi. Dari cuaca ekstrim ini, kalau yang nggak kuat bisa dehidrasi, langsung tumbang. Tapi kalau perang itu imbasnya itu kelaparan. Tapi kalau ada cuaca ekstrim itu tumbang gitu ya. Sehingga dari cuaca ekstrim ini banyak orang yang berteduh ke masjid. Ini masjid Rusia nih, aku perlihatkan ya. Nih ke masjid. Jadi di sini tempat untuk berteduh, menenteramkan hati batiniah orang-orang yang non muslim masuk ke sini. Kalau yang mukmin mau udah jelas ya ada di sini. Dan kita harus menjadi teladan bagi yang non muslim, memberikan ketenangan lahir dan batin. Gitu. Dan sebaik-baik masjid untuk saat ini predikatnya the best predikat adalah sekarang yang menaungi orang-orang yang non muslim yang berteduh, berlindung di masjid itu. Berarti the best most. Jangan dikira ya cuaca ekstrim ini memberikan benar-benar predikat baik bagi masjid yang menampung orang-orang yang non muslim, yang memberikan ketenangan. The best masjid untuk saat ini karena cuaca ekstrim ini ya. Jadi masjid yang di luar negeri itu the best untuk saat ini. Mohon maaf ya karena aku orang selalu mengamati, mengkaji, mencermati. Nah kalau di sini kan nggak ada, Indonesia aman-aman aja, hanya dipakai untuk ibadah, mengaji, berorganisasi. Itu seperti itu. Tapi di luar negeri sekarang ini sedang mengayomi, melindungi yang non muslim. Ini yang ingin kuterangkan. Berarti fungsi masjid di sana tuh luar biasa sekarang tuh lagi benar-benar ditunjukkan sama Allah karena cuaca ekstrim ini. Jangan salah ya. Dan orang-orang yang meninggal di sana qadarullah, itulah cara Allah mengambil takdir manusia ya, takdir baik dan buruk. Terus apalagi ya, seperti inilah ya yang ingin ku sampaikan. Karena aku bukan sekedar melihat, menonton, tapi mencermati apa yang sebenarnya terjadi. Jadi jangan hanya melihat, oh iya semua orang bernaung di masjid, berarti ada maksudnya. Kenapa bernaung di masjid gitu? Why? Karena ingin diperlihatkan bahwa akhir zaman ini masjid-masjid yang di luar negeri inilah yang benar-benar predikatnya baik ya. Bukan berarti masjid kita tidak baik ya di Indonesia. Di kita mah tenang kan, tidak ada cuaca, aman-aman saja. Berarti pahalanya buat amaluna amalukum kalau di kita. Bisa gini loh. Jadi dipakai untuk kegiatan ibadah kita, sholat, ngaji, kumpulan organisasi, majelis taklim, tabligh akbar. Tetapi di sini kita tidak boleh tinggal diam. Para ahli-ahli masjid tidak boleh tinggal diam. Kita tetap berdonasi kemanusiaan untuk
misalkan ada anak-anak korban perang tuh masih tetap harus berjalan, itu dari masjid kita Indonesia yang berarti lagi bersyukur. Di sini Indonesia masih enak, cuaca masih 32 derajat, 33, bahkan kurang dari 33. Karena di sana itu udah luar biasa. Itu ya. Jadi ini saya ingin sampaikan tuh, beliau benar-benar mulia ya tuh. Beliau itu dimuliakan karena mu'alaf. Makanya kan aku bilang akhir zaman ini para mu'alaf benar-benar mulia ya, benar-benar luar biasa ya. Dan aku selalu menyayangi kaum mu'alaf tuh. Tuh jadi itu yang aku sampaikan di pagi hari ini. Jadi kalau kita melihat sesuatu, kalau aku ya, berarti kalau Allah memperlihatkan, berarti seperti akan ada cuaca ekstrim gitu ya. Terus dalam tulisannya itu ada cuaca ekstrim. Terus kita kaji, berarti di sini kalau ada cuaca ekstrim kamu harus ngapain? Berarti ada hal yang tidak tersirat yang harus kita baca. Dan sulit ya. Al-Quran itu tertulis ya, tapi makna pemahamannya itu sebenarnya ada dalam Al-Quran ya, semuanya itu. Misalkan gini, surat Al-Jin. Al-Jin itu mencakup ada Dajjal, ada Ya'juj Ma'juj, ada Ibu Ratu Kidul, ada jin gunung, ada jin apa lagi? Laut kan, Ibu Ratu Kidul. Itu tercakup dalam surat Al-Jin. Itu tidak, kalau sepemahaman aku ya, mohon maaf, karena gini, kok nggak ada Ibu Ratu Kidul di Quran? Katanya Quran mencakup semua makhluk yang ada di dunia. Al-Quran itu mencakup semua makhluk hidup yang ada di bumi ini. Tidak ada yang tidak terlewatkan dalam Al-Quran. Cuma kita kurang memahami tafsir. Makanya kan ada tafsir Al-Quran. Aku aja sulit memahami tafsir Al-Quran. Sulit sekali memahami tafsir Al-Quran. Karena di sini sampai ini dari satu ayat itu berapa gitu. Itu sulit ya. Jadi di sini makanya aku selalu lebih memprioritaskan, kalau aku kesulitan membaca ini tafsirnya gimana sih? Makanya aku barengin dengan Morotal. Suara Morotal itu bisa langsung mencerna ke hati, terus dibikin paham. Aku tidak begitu paham secara bacaan ya kan, ini apa tafsir itu kayak sulit gitu. Menafsirkan dalam Al-Quran itu sulit ya, banyak banget ya. Ini apa ya? Takut salah ayat gitu, takut salah apa gitu. Jadi aku keseharian itu dengerin Morotal, balik lagi Morotal semua gitu. Jadi tidak terasa ya. Dan aku memohon pahamkan apa yang aku dengar gitu. Minimalnya 1-2 ayat pahamkan, bukan mengertikan tapi pahamkan. Sekarang kita gema Palestina yuk. Pesannya sudah aku sampaikan. Mari kita join bersama teman-teman Palestinian lover. Mesut Curtis, Humod, dan semuanya, serta yang lainnya. Ada Mustafa Atib ya. Halo Mustafa Atib, kemarin aku lihat Mustafa menyimak ya, selalu menonton YouTube aku ya Mustafa Atib. Halo Mesir, ada sahabat seperjuangan satu visi misi ya, Mustafa Atib. Terus apa lagi ya, pecinta Morotal, pecinta sholawat dari Arab Saudi, Morotal. Dari sholawat itu kebanyakan dari Awakening ya. Terus apalagi ya, dari Turki mungkin para pejuang ini ya, kalau dari Turki mah karena seneng laga-laga ya, film-film laga kalau Turki. Jadi intinya salam sapa semuanya. Terus mana lagi ya, Swedia itu Maherjen ya, berhubung dan Maherjen Swedia. Kalau Qatar Pak Emir, assalamualaikum Qatar. Aku mah baik-baik saja Pak Emir, jangan worry. Terus salam sapa beliau juga Pak Presiden Rusia. Terus beliau juga ya, aku tidak mau itu jadi intinya beliau aja lah ya itu ya. Jadi siapa lagi ya, terus dari Indonesia juga lah ada yang selalu mensupport aku meskipun
Sulit ya, di Indonesia udah seperti ini, tapi aku menghormati kerjasama dengan aku, dengan kebaikan dan kasih sayangnya. Beliau ada di Indonesia, meskipun sekarang aku sudah Anda fokus dengan kehidupan Anda, urusan Anda, dan aku dengan urusanku. Tenang, don't worry, karena ada teman-teman dari luar negeri yang saling melihatkan dalam kebaikan, menyayangi, dan saling mensupport satu sama lain. Itu kataku sama beliau, seseorang yang berdosa besar di Indonesia ini, karena kehidupan beliau lagi runyem, lagi sulit ya. Mari kita bikin itu kalau dibilang spot brand, untuk spot brand biasanya kegiatan aku sedikit kreasi seni yuk.